Bapak Ibu, selamat datang di pelatihan analisis dan visualisasi data menggunakan aplikasi atau software Tableau. Kita sasarannya untuk guru matematika tingkat SMA atau sederajat. Kelompok ini atau pelatihan ini akan diselenggarakan oleh saya, Kori Medianingsi, dan juga ketua dari pelatihan ini yaitu Ibu Sally Anastasia, yang saat ini mungkin masih mencoba untuk memperbaiki masalah koneksinya. Baik, Bapak Ibu, saya akan share terkait paparan hari ini. Oke. Bapak Ibu sudah mendownload materinya yang saya share di grup WhatsApp ya? Ya, apakah PowerPoint-nya sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Baik. Ya, untuk visualisasi data menggunakan Tableau dengan data-data atau file data yang sudah kami share juga di grup. Di sana ada 3 data utama ya Bapak Ibu yang saya beri nama kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Baik, untuk yang pertama, mari kita beranjak ke pengenalan Tableau. Jadi Bapak Ibu, Tableau itu apa sih gitu ya? Mungkin ada yang baru mengenal atau pernah mendengar sedikit-sedikit gitu ya, selintingan-selintingan tentang Tableau. Nah, jadi Bapak Ibu, Tableau ini sebetulnya merupakan suatu platform atau suatu wadah gitu ya, untuk analitik visual yang mengubah cara kita menggunakan data untuk memecahkan masalah. Jadi, nanti Tableau ini membantu kita dalam melihat dan memahami data. Oleh karena itu, Tableau ini sangat dirancang untuk mengutamakan dari kebutuhan penggunanya itu sendiri, baik dia seorang analis gitu ya, atau data scientist, atau ilmuwan data, baik dia seorang siswa, guru, eksekutif, atau pengguna bisnis. Jadi lebih mudahnya dipahami adalah Tableau ini bisa membantu kita untuk memvisualisasikan data yang mungkin awalnya datanya sangat besar, sangat rumit, sangat kompleks gitu ya, tetapi menggunakan Tableau ini kita bisa mencoba untuk menyajikannya secara lebih sederhana dan komunikatif. Makanya titik poinnya itu ada dalam pengertian platform analitik visual seperti itu Bapak Ibu. Nah, Tableau ini didirikan pada tahun 2003, jadi masih termasuk baru ya, dan dia merupakan hasil dari proyek ilmu komputer di Stanford University. Gitu. Jadi tujuannya pada saat itu adalah untuk meningkatkan alur analisis dan membuat data lebih dapat diakses oleh orang-orang gitu ya melalui visualisasi. Co-foundernya ada 3 Bapak Ibu. Ini co-foundernya ada Chris Todd, Ethan Rahan, kemudian Christian Cabot gitu ya, yang mengembangkan dan pada akhirnya mematenkan teknologi dasar Tableau-nya itu yaitu VisQL. Yang secara visual itu diekspresikan data dengan menerjemahkan tindakan drag and drop. Jadi Bapak Ibu di Tableau ini sebetulnya semudah drag and drop saja. Drag itu apa? Drag atau drag gitu ya. Drag itu jadi nanti seperti di Excel juga bisa gitu. Kita memilih suatu icon, terus kita tahan, gitu ya, terus kita drop atau kita lepas. Nah itu jadi nanti di Tableau itu sebenarnya hanya drag and drop saja sederhananya, seperti itu. Baik, produk Tableau ini banyak Bapak Ibu sebetulnya. Secara umum ini berbayar Bapak Ibu Tableau ya. Jadi ada Tableau Server, kemudian ada Tableau Prep, ada Tableau Desktop, dan ada Tableau Online. Nah kita akan fokus kepada Tableau Desktop Bapak Ibu. Apa itu Tableau Desktop? Nah, ini pengertiannya. Jadi, Tableau Desktop ini merupakan suatu platform tadi ya, platform di mana semua pengembangannya itu dapat kita lakukan sendiri. Jadi, mulai dari buat laporan, buat bagan atau grafik, terus memformatnya menjadi sesuai yang kita inginkan, dan menyusun hasilnya dalam suatu dashboard itu kita semua yang melakukan gitu ya. Jadi kita lebih mandiri di Tableau Desktop. Nah, kalau di Tableau Server nanti ada dashboard. Bapak Ibu akan melihat nanti dashboard itu suatu suatu layar gitu ya. Layar yang kita bisa merangkum seluruh grafik-grafik yang sudah kita buat, kita gabungkan semua satu di sana. Nah, nanti dalam Tableau Server si dashboard-nya itu dapat dibagikan
ke pengguna lain. Jadi sesama pengguna Tableau, dia bisa mengakses dashboard yang sudah kita buat. Jadi kalau kita unggah atau mengupload dashboard kita ke Tableau server dari Tableau desktop, maka pengguna lain itu dapat mengaksesnya dengan masuk dulu ke Tableau server. Nah, Tableau publik, nah ini sebetulnya mirip-mirip dengan Tableau server, Bapak Ibu. Tetapi produk ini memiliki keterbatasan, di mana dia hanya dapat menggunakan data yang terbatas. Jadi hanya dapat menghubungkan file Microsoft Excel atau teks saja. Nah, di Tableau publik juga nanti Bapak Ibu bisa menyimpan gitu ya. Semuanya itu di Tableau public server. Jadi dapat diunduh juga oleh siapa saja. Baru yang terakhir ada Tableau online. Ini adalah alternatif dari Tableau server di mana servernya ini berada di cloud. Tapi ini hanya dikelola oleh pihak Tableau saja, jadi bukan oleh kita. Nah, ini membutuhkan biaya berlangganan. Bu Seli sudah kembali, apakah akan dilanjutkan? Mangga Bu Seli. Iya Bu Kori, ini alhamdulillah udah kembali lagi. Tablonya juga udah jalan lagi. Alhamdulillah. Berarti saya stop share Bu Seli? Iya silakan. Iya, PPT-nya nanti akan di saya. Ya. Ya Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada kendala teknis sedikit. Nah sekarang kita akan langsung saja menggunakan aplikasi dari Tableau. Jadi silakan Bapak Ibu untuk membuka aplikasi Tableau-nya. Beberapa data juga telah saya dan Bu Kori kirimkan di WA Group untuk membantu kita mempelajari Tableau. Jadi ini saya akan share dulu lanjutan materi yang tadi Bu Kori jelaskan. Di sini harapannya Bapak Ibu sudah menginstal Tableau Desktop, namun jika belum juga tidak apa-apa, bisa nanti dilanjutkan. Kebetulan yang saya punya adalah Tableau publik. Jadi sedikit berbeda dengan Tableau Desktop di keterbatasan datanya. Jadi bisa saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Ya, yang saya punya ini adalah Tableau publik. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Bu, ini masih tampilan PowerPoint. Ya. Oh, di saya sudah terlihat Bu Seli. Sudah terlihat. Nah, ini adalah tampilan dari Tableau publik. Jadi, ada beberapa bagian. Di sini connect yang berfungsi untuk menghubungkan ke file-file yang ada di komputer. Dan yang kedua yaitu to a server yang akan digunakan untuk menghubungkan ke file-file yang berada di internet. Jadi perbedaan antara Tableau dengan Excel bisa kita katakan bahwa di Tableau ini datanya bersifat lebih dinamik. Jadi misalnya Bapak Ibu bikin GForm, kan GForm itu bakal ngisi terus antara misalnya sehari ini atau besok, itu bisa datanya berbeda-beda. Nah, Tableau itu bisa mengatasi hal tersebut. Jadi dia bisa untuk mengupdate datanya secara otomatis. Ataupun jika Bapak Ibu ingin datanya statis, juga bisa. Jadi ini adalah kedinamisan dari Tableau. Di sini file yang bisa dipilih ada Microsoft Excel, kemudian text file. Kalau Bapak Ibu sering berkaitan dengan data CSV atau comma separate file, juga bisa menggunakan format text file. Kemudian juga kalau Bapak Ibu sering menggunakan JavaScript, bisa di JSON file, kemudian Microsoft Access, PDF file, spatial file, ataupun statistical file. Nah, sedangkan kalau untuk ke servernya, di sini Bapak Ibu bisa pilih OData atau more. Nah, untuk more-nya ini sendiri, bisa Bapak hubungkan dengan Gmail Ibu di Google Sheet, OData, ataupun Web Data Connector. Mungkin yang paling banyak berkaitan itu adalah menggunakan GForm. Biasanya di sini akan diminta nanti masukkan email Bapak Ibu yang aktif dan diminta password-nya apa untuk ketersediaan membagikan data. Tapi kelemahan dari Tableau publik yang seperti tadi Bu Kori telah sampaikan, bahwa tidak ada kerahasiaan data. Data yang Ibu atau Bapak upload akan menjadi milik Tableau dan bisa
dan bisa di-download oleh orang lain. Jadi jika ingin untuk menggunakan pembelajaran saja sebenarnya cukup menggunakan Tableau publik karena tidak ada kerahasiaan data. Tapi jika Bapak Ibu ingin mengolah data sekolah ataupun data nilai atau hal-hal yang lebih rahasia lagi, silahkan Bapak Ibu menggunakan Tableau desktop. Perbedaannya seperti itu. Dan di Tableau itu membutuhkan waktu untuk memproses datanya, baik untuk mengkonek ataupun untuk keluar. Jadi agak membutuhkan waktu untuk masuk ataupun keluar. Jadi jika ingin menggunakan Tableau sudah harus dibuka sebelum atau setelah kita membuka filenya. Jadi agar waktunya menjadi lebih cepat. Ini saya cancel datanya karena kita akan menggunakan data statis. Jadi saya akan memilih sub Excel di sini. Terlihat Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, sekali lagi apakah suara saya dan layar saya terdengar? Jika Bapak Ibu sudah membuka Tableau, silakan untuk memilih filenya, yaitu Microsoft Excel, dan kita akan memilih untuk data kasus 1. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengoperasikan di Tableau-nya, memilih Microsoft Excel, dan memilih kasus 1 filenya. Sudah berhasil Bapak Ibu atau ada kendala? Bisa, udah bisa. Bisa. Oke, alhamdulillah. Ada lagi Bapak Ibu yang sudah berhasil untuk mengkonekkan datanya. Memang membutuhkan sedikit waktu untuk mengkonekkan data. Tapi nanti ketika datanya sudah masuk, visualisasi data ataupun analisis datanya untuk Tableau sendiri lebih kompleks lagi dibandingkan dengan Excel, jadi lebih cantik istilahnya. Ini saya menggunakan file PPT kembali, jadi sambil sama-sama kita coba juga, nanti saya tunjukkan di Tableau saya ataupun PPT saya, jadi saya akan bolak-balik sedikit. Jika sudah berhasil, di sini akan ada bentuknya seperti ini. Sudah terlihat Bapak Ibu di Tableau Bapak Ibu semuanya? Akan ada data source page dan juga ada bacaan sheet 1. Sudah terlihat Bapak Ibu di Tableau Bapak Ibu? Kita akan menggunakan data, yaitu data siswa berprestasi. Jadi ketika sudah terkonek, seperti tampilan di sini, di bagian connection-nya akan ada judul file dari Microsoft Excel yang Bapak Ibu connect. Kalau sudah berhasil, di sini akan ada 2 tampilan. Yang pertama yaitu data source page-nya dan yang kedua yaitu sheet-nya, dan juga akan ada beberapa pilihan untuk new seperti untuk new sheet ataupun new desktop. Nah, cara untuk menampilkan datanya adalah
Di sini di bagian sheet, itu menunjukkan banyaknya sheet yang ada di satu file Bapak Ibu. Jadi seperti di data siswa berprestasi ini, akan ada 2 sheet, yaitu ada sheet data lomba, dan yang kedua adalah sheet 6. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mendrag data lombanya ke bagian sebelah sini, yang drag table here, dan selanjutnya dilepas. Jadi drag and drop-nya silakan ditekan, kemudian dilepas di bagian sini. Nanti jika berhasil, tampilannya akan menjadi seperti ini. Yaitu akan ditunjukkan datanya seperti ini. Ini saya gambar dengan menggunakan pensil untuk meng-highlight-nya. Jika datanya sudah berhasil, maka kita akan mencoba beberapa hal di Tableau-nya. Nah, di sini ketika Bapak Ibu masuk, akan ada beberapa tipe data di Tableau. Tipe datanya akan secara otomatis dikenali oleh Tableau-nya. Jadi di bagian atasnya ada bacaan yang seperti ABC. Kalau ABC seperti ini, maka dikenali sebagai tipe data string atau kata. Jadi kalau Bapak Ibu masukkan misalnya nama siswa Budi, Cahyo, Doni, nah itu akan dikenali Tableau sebagai tipe data string. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu memasukkan berupa tanggal, akan dikenali 2 hal, apakah dia hanya tanggal saja atau beserta dengan waktunya. Kalau hanya tanggal saja, maka akan masuk ke date value. Sedangkan kalau ada data tanggal dan juga waktu, maka akan masuk ke date and time value. Nah, selanjutnya, misalnya masuk nilai siswa, berupa nilai-nilai matematika yang bentuknya adalah angka, maka akan dikategorikan oleh Tableau secara otomatis sebagai numerical value. Lambangnya itu kayak tanda pagar, kayak gitu. Kemudian, jika yang masuk adalah data logika matematika yang bernilai benar atau salah, atau true or false, maka akan dianggap sebagai data boolean. Nah, ketika Bapak Ibu kemudian memasukkan wilayah kota, misalnya Jakarta, kemudian Bandung, Yogyakarta, nah Tableau akan secara otomatis mengenalinya sebagai data geografik. Dan terakhir, yaitu akan dikenali sebagai cluster group jika Bapak Ibu memasukkan data cluster. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya ada kesalahan dalam pengenalan Tableau? Nah, jika ada kesalahan dalam pengenalan data oleh Tableau, Bapak Ibu bisa men-set datanya. Jadi di bagian atas datanya ada tanda panah juga yang ke bawah. Nah, kalau tanda panah ke bawah ini akan mengubah data yang misalnya tadinya string, harusnya bentukannya adalah boolean, Bapak Ibu bisa memilih ini, mengklik kembali. Dan secara otomatis di sini karena settingannya adalah default, maka setiap kolom di data Bapak Ibu akan langsung dikenali datanya atau tipe datanya langsung oleh Tableau. Nah, selain itu, Bapak Ibu juga dapat melihat tipe datanya dengan mengklik sheet yang diinginkannya, yaitu yang di sheet 1 di sini, bukan di data source space lagi, tapi di sheet 1, akan muncul nama-nama dari variabel-variabel yang ada di data Bapak Ibu. Yang kita sebut kumpulan datanya itu sebagai data pen. Nah, di data pen ini juga sama, Bapak Ibu bisa mengubah tipe datanya dengan mengklik bagian ABC-nya ini atau pagarnya. Nah, nanti akan seperti ini tampilan ketika Bapak Ibu sudah berhasil untuk mengklik ikonnya. Bisa diubah juga. Jadi, ada 2 cara untuk pengubahan tipe data, langsung di data source pen-nya atau di data pen yang ada di sheet 1. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk lebih dalam ke jenis datanya. Di Tableau, data akan dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan dimensinya atau dimension, ataupun pengukuran atau measurement. Nah, di dimensi ini datanya biasanya dia langsung dikategorikan oleh si Tableau. Perbedaannya jelas ada di warnanya, yaitu datanya apakah bersifat discrete atau bersifat continue. Nah, coba
Saya mau ini, kalau misalnya kita punya data, misalnya nilai Bapak Ibu, kira-kira masuknya data discrete atau continue ya? Kalau data nilai siswa gitu. Apakah didapat? Ya, betul, Ibu. Data discrete. Jadi karena dia bentukannya putus-putus, istilah mudahnya, dia tidak dalam bentuk interval, maka dia masukkan ke data discrete. Dan oleh Tableau, dia langsung penulisan hurufnya itu akan berwarna biru. Karena dia nilainya terhingga. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memasukkan data kontinu atau yang didapat dari pengukuran, maka akan secara otomatis oleh Tableau diwarnai dengan warna hijau, kayak gitu. Nah, perbedaannya apa sih antara dimensi sama measurement? Jadi kalau dimensi, dia biasanya bersifat nilai kualitatifnya aja. Jadi yang kayak misalnya nama orang, kemudian tanggal, data geografis, kemudian juga misalnya nilai bagus, jelek, rendah, tinggi. Nah, itu masuk ke dalam dimensi. Sedangkan kalau measurement biasanya dia bersifatnya ada angka-angkanya atau bersifat numerik ataupun kuantitatif. Nah, untuk memasukkan baris atau kolomnya juga sama Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya tinggal drag and drop. Jadi tinggal dipilih mau tabelnya diisinya barisnya apa, kolomnya juga isinya apa. Jadi tinggal di drag ke bagian kolom atau baris sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, ini adalah perbedaan tampilan untuk data discrete ataupun continue. Kalau dia discrete biasanya bisa diatur, bisa bentukannya diagram batang, atau bisa juga diagram lingkaran, atau juga diagram batang tapi yang ke samping, atau juga bisa bentuknya histogram. Nah, sedangkan kalau yang datanya continue, karena dia biasanya dalam interval dan tidak terputus, maka biasanya dengan menggunakan diagram garis seperti yang ada di sini. Nah, di bagian PPT ini ada penunjukan yaitu sum. Nah, sumnya di sini sebenarnya Bapak Ibu bisa atur apakah yang ingin ditunjukkan misalnya jumlahnya, rata-ratanya, ataukah nilai-nilai lainnya. Nanti ketika di tablunya akan kita coba untuk menampilkan selain sumnya. Secara otomatis, tablunya ketika diminta ada angka-angkanya seperti hitungan discrete atau continue, biasanya dia langsung ke sum. Atau penjumlahan data-datanya, tapi nanti bisa Bapak Ibu atur juga. Nah, sekarang kita akan berlatih langsung dengan menggunakan tablunya. Jadi silakan Bapak Ibu, tadi kan sudah untuk membuka kasus satunya yang data siswa berprestasi. Nah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kasus 1. Jadi, misalnya bidang lomba apa saja yang menyumbangkan prestasi terbanyak di Jabodetabek. Kemudian dari setiap bidang lomba, mata lomba apa yang paling banyak memberikan prestasi, hingga ke siapa siswa yang paling berprestasi. Biasanya kalau kita ngelihat data ini, kita harus analisis juga sendiri-sendiri, nggak sulit untuk mengurutkannya. Nah, di Tableau ternyata bisa langsung untuk mengurutkan datanya. Jadi ini saya coba stop share dulu, saya akan ke Tableau-nya langsung. Bapak Ibu di sini apakah ada yang kesulitan untuk menginstal Tableau-nya? Atau sudah berhasil semuanya? Saya belum, Bu. Oh, belum. Iya. Tapi nanti bisa diinstal ya, Bu ya. Nanti jadi dilihatin dulu nggak apa-apa ya, Bu ya. Atau sambil install? Jadi selalu ya keluar yang modify setup itu loh, Bu. Sudah pilih yang benar yang trial, Ibu? Iya. Tapi keluarnya pasti yang itu, yang apa? Modify setup itu. Oh ya, berarti mungkin nanti bisa kami bantu di WA group, tapi sementara berarti melalui tampilan di Tableau saya dulu ya, Bu ya. Nah, saya insya Allah mengikuti. Oke. Ya, ini adalah tampilan dari Tableau saya.
Di sini adalah data siswa berprestasi seperti yang tadi dikatakan di kasus 1. Kemudian ini data search page-nya. Kalau Bapak Ibu belum drag and drop, nggak akan ada data yang kelihatan. Jadi saya akan memasukkan data lomba, saya drag ke bagian sini. Dan dia sedang loading, muncul tampilan data-datanya. Jadi dari nama, kota, tahun, hingga ke perunggu. Nah, kalau tipe data yang tadi saya katakan di PowerPoint, bisa Bapak Ibu lihat di bagian yang di sini. Di sini kan ABC nih, berarti tipe datanya adalah string, kayak gitu. Kalau misalnya yang pagar ini, berarti datanya numerik. Nah, datanya ini sebenarnya bisa Bapak Ibu masukkan lebih dari satu file. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya file yang sama sebenarnya, pengen nyari antara irisannya, Bapak Ibu bisa buat masukin dengan ngetik atau dengan mengklik add. Jadi nanti di add-nya itu ditanyakan lagi seperti di awal, Bapak Ibu mau memasukkan file apa. Jadi nanti bisa join, bisa juga split. Nah, itu kelebihan dari Tableau. Jadi dia bisa langsung bekerja dengan banyak file. Kayak gitu. Ini kita coba untuk satu file dulu, nanti kalau misalnya waktunya ada, baru kita coba dengan multi-file. Kemudian saya klik di sheet satunya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Akan ditanyakan kolom dan juga row-nya. Jadi, Bapak Ibu bisa atur sendiri, mau kolomnya tuh isinya apa aja, barisnya isinya apa aja, kayak gitu. Nah, Bapak Ibu sudah sampai di sini? Belum, Bu. Oke, saya sudah ada yang belum. Ibu tadi yang ngedraknya itu filenya gimana ya, Bu? Buat drag filenya tinggal diseret, kemudian dilepas di bagian drag file here, drag table here, yang bagian paling atasnya. Sudah berhasil, Ibu? Oke, ini saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa sambil Bapak Ibu buka PowerPoint-nya. Jadi kita akan menjawab pertanyaan bidang lomba apa saja yang menjumbangkan prestasi paling banyak di Jabodetabek. Nah, sebenarnya lihat kembali dari tablonya. Kira-kira kalau Bapak Ibu ingin mencari bidang lomba yang paling banyak menyumbangkan prestasi, bentukan tabel yang Bapak Ibu perlukan tuh kira-kira gimana? Apakah membutuhkan bidang lomba, kota, mata lomba, nama, tahun, atau username-nya? Kira-kira yang kita butuhin apa nih, Bapak Ibu, di dimensinya? Pertanyaannya adalah mencari bidang lomba yang paling menjumbangkan banyak prestasi. Nah, karena ditanyanya bidang lomba, maka di sini dimensi yang saya pilih adalah bidang lomba. Antara pilihan baris atau kolom, itu sebenarnya disesuaikan kembali ke Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih nyamannya untuk melihatnya sebagai baris atau sebagai kolom. Jadi itu sangat-sangat tergantung kepada Bapak Ibu sebagai usernya. Di sini saya akan memasukkan bidang lombanya ke row atau ke baris. Jadi sama kayak tadi saya drag and drop ke bidangnya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat ada tanda panah merah kecil. Nah, itu menandakan bahwa dia sudah masuk ke bagian row-nya. Nah, ketika saya drag dan drop, bidang lombanya akan terbaca di sini. Bidang lombanya ada literasi membaca, sains, seni, teknologi, kayak gitu. Dan karena pertanyaannya adalah prestasi paling banyak, tanpa melihat banyaknya jenis-jenis emas kah, perunggu kah, atau peraknya, berarti kita bisa menentukan dengan cara mencari total medalinya. Karena yang ditanya prestasi apa yang paling banyak, nggak harus emas paling banyak atau perak lebih banyak dulu. Makanya di sini saya akan mendrag
total medali. Nah, di sini total medalinya kan belum ada ya Bapak Ibu. Nah, untuk menentukan total medali, Bapak Ibu bisa menghitung dengan cara create calculate pills. Jadi kita akan membentuk kolom baru karena di kolom yang ada di tablunya itu baru ada emas, perak, perunggu tanpa ada yang barunya. Jadi ini sebentar. Nah, di sini saya klik kanan seperti ini. Terus kita klik create calculate field. Nah, di sini akan muncul calculation 1. Jadi Bapak Ibu silakan menamakan dengan total medali kalau saya di sini. Karena saya ingin judulnya itu total medali. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin jumlah medali itu dipersilakan. Jadi disesuaikan kembali dengan penamaan Bapak Ibu. Nah, setelah saya namakan, kemudian saya klik di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya itu menunjukkan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan di bagian total medali. Sebenarnya total medali itu kan berarti dari jumlah semuanya. Berarti saya ambil nilai numerikal dari emasnya, kemudian ditambah sama nilai dari perak, kemudian saya tambahkan terakhir dengan perunggu. Jadi ini saya ambil dari kolom miser yang udah ada, kayak gini. Nah, kalau sudah, kita coba, oke, langsung di sini. Nah, akan muncul di sini miser baru, yaitu dari total medalinya. Sudah berhasil Bapak Ibu untuk membuat total medali? Oke, saya ulang lagi. Jadi di sini saya hapus dulu dari awal. Jadi saya ingin membuat kolom baru di miser, yaitu terkait dengan total medali. Jadi saya ulang lagi, Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian create calculate field, klik. Nah, lanjut. Kemudian silakan namakan judulnya. Saya beri judul total medali, seperti tadi. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa klik bagian bawahnya dan memasukkan medali-medalinya. Karena medalinya ada 3, maka saya masukkan nilainya. Emas pertama, ini saya bisa klik langsung, tambah nilai dari si peraknya, kemudian tambah sama nilai dari perunggunya. Kayak gitu. Kemudian jika sudah, Bapak Ibu bisa apply untuk melihat dulu hasilnya, atau kalau sudah yakin, bisa langsung klik OK. Nah, bakal muncul nih miser baru, yaitu total medali. Jika sudah, Bapak Ibu bisa drag and drop lagi. Nah, bisa ke bagian row atau ke kolom. Karena saya pengen lihat di bagian kolom, maka saya pindahkan ke kolomnya. Nah, nanti hasilnya bisa Bapak Ibu lihat di sini. Row-nya yaitu tadi bidang lomba, dan kolomnya di sini adalah hasil dari total medalinya. Jadi bisa dilihat bahwa literasi membaca ada 23 total medali, baik dari emas, perak, ataupun perunggu. Nah, kalau datanya sedikit sih mudah buat ngelihat yang paling banyaknya. Tapi kalau datanya ribuan, bakal sulit karena bisa aja lebih dari satu layar. Jadi kita harus gulung. Nah, di Tableau sendiri, dia memudahkan lagi, yaitu kita bisa mengubah tampilannya. Jadi pertama saya di sini ada bacaan standar. Nah, di sini bisa Bapak Ibu pilih mau yang mana, apakah mau sesuai dengan lebarnya, ataukah sesuai dengan tingginya, atau sesuai dengan yang terlihat. Jadi saya ubah deh, misalnya di sini enter view. Karena di sini kalau standar saya terlalu kecil. Jadi saya klik enter view. Nah, kalau enter view ini membuat layarnya Bapak Ibu itu fit dengan datanya seperti itu.
Misalnya lagi Bapak Ibu warnanya terlalu monoton nih, saya nggak suka warna biru. Nah, Bapak Ibu bisa pilih warnanya dengan cara men-drag and drop-nya juga. Misalnya yang mau saya ubah kan tampilan dari total medalinya nih, biar beda-beda. Maka dari total medalinya ini saya drag ke bagian color. Jadi saya lepas di bagian color. Nah, tampilannya bakal berubah nih Bapak Ibu. Ini bisa juga balik lagi ke standar kayak gitu. Ini misalnya kalau misalnya Bapak Ibu mau ngubah warnanya, atau misalnya mau dibalikin lagi, kembali lagi. Jadi tinggal drag and drop. Bisa juga kayak gitu. Nah, bisa juga kayak gitu. Jadi kalau tadi kan kalemnya hilang tuh di bagian ininya. Nah, bisa juga Bapak Ibu ambil lagi dari measure, kemudian di drag and drop ke bagian color. Nah, kalau di bagian color, mau ngubah warnanya bisa Bapak Ibu lihat di bagian paling kanan, di bagian bawah show me. Nah, di sini ada tanda panahnya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih inginnya apa, apakah ngedit color-nya atau legendanya atau edit title-nya. Misalnya saya di sini edit color. Kemudian misalnya saya mau warnanya apa, saya ganti jadi merah misalnya. Kayak gini, ungu. Saya klik oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa atur juga nih mau berapa perbedaan warnanya dari setiap perubahannya. Atau mau advance juga bisa kalau mau lebih detail lagi kayak gitu. Ini saya okein dulu. Nah, bisa terlihat. Jadi Bapak Ibu bisa atur dengan cara men-drag and drop dari total medali ke bagian color. Seperti itu. Kemudian misalnya Bapak Ibu nggak suka tampilannya mendatar. Bapak Ibu bisa klik Show Me. Nah, Show Me ini adalah tampilan yang Bapak Ibu bisa pilih. Jadi kalau misalnya dia seperti ini kan nggak ada nih kayak abu-abu gitu. Berarti dia tidak bisa untuk data yang di bidang lomba menggunakan jenis tampilan seperti ini. Kayak misalnya garis. Garis itu kan biasanya untuk continue. Sedangkan data Bapak Ibu adalah discrete, makanya di Tableau tidak ditampilkan. Nah, ini bisa Bapak Ibu tampilkan dalam diagram lingkaran seperti ini, atau misalnya dalam bentuk mendatar seperti ini, dalam bentuk tegak, atau bentuk kotak-kotak yang seperti ini, bisa, atau yang mau standar aja juga bisa. Jadi semuanya sangat tergantung dengan usernya. Kemudian misalnya namanya yang sheet 1 yang mau diganti, Bapak Ibu bisa langsung double klik, kemudian diganti namanya misalnya bidang lomba. Bidang lomba, kayak gini. Nah, jadi dia langsung otomatis terganti. Sampai sini dulu, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan terkait dengan hal ini dulu, nanti akan lebih kompleks lagi. Oke, kalau misalnya nah, nanti Bapak Ibu bisa ekspor sendiri nih datanya mau dilakukan yang seperti apa. Nah, Bapak Ibu juga bisa memilih salah satu bidangnya aja untuk diberikan catatan atau hal lainnya. Seperti itu. Nah, sekarang coba Bapak Ibu bisa ekspor ke pertanyaan keduanya, yaitu dari setiap bidang lomba, mata lomba apa yang paling banyak memberikan prestasi? Coba tanpa dilihat dulu dari penjelasan yang di bagian bawahnya, apakah Bapak Ibu bisa menentukan mata lomba apa yang paling banyak memberikan prestasi?
Ya, Bu. Coba saya stop share screen saya. Jadi Bapak Ibu bisa menampilkan screen dari Bapak Ibu hasil dari tablonya. Ya, silakan Bapak Bapak Alim ya tadi. Iya. Bisa di share screen Bapak untuk hasil tablonya, bentukan dari diagramnya. Seperti ini. Ini, Bu. Sebentar, Pak. Belum terlihat di saya. Oh ya, Belum. sudah. Udah terlihat. Oke, berarti kalau paling banyak dari bidang lomba masih ke sains ya, Pak ya? Ya, sains. Oke. Nah, terima kasih Pak Alim, bisa Iya. di stop share. Iya. Ya, terima kasih Pak Alim. Ya, sama-sama. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya masih mau ngasih tantangan lagi ke Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, mata lomba apa yang paling banyak memberikan prestasi? Hitungan prestasinya sama, masih dari total medali. Tapi bukan bidang lomba lagi, tapi mata lomba apa? Silakan Bapak Ibu yang berhasil menjawab pertama untuk share screen. Layarnya, jadi biar sama-sama bisa lihat. Mata lomba apa yang paling banyak memberikan prestasi? Sains ya, Bu. Coba Bapak bisa ditunjukkan gimana cara mendapatkannya, Bapak? Baik. Share screen, Bu ya. Iya, silakan Pak. Tinggal diketuk aja di sini, Bu. Bidang lomba sains total medali 52. Untuk mata lomba ya, Pak ya? Di row-nya masih bidang lomba soalnya. Iya, di row-nya masih bidang lomba. Nah, itu Bapak bisa delete atau remove dengan klik kanan. Karena kan kita nyarinya mata lomba. Nah, di bagian paling bawah, remove. Remove, kita isi. Iya, betul. Dengan mata lomba. Ya, seperti itu. Kalau Bapak mau lebih mudah, di bagian atasnya tuh ada sorting. Jadi yang bagian kayak gambar diagram makin kecil ke makin gede atau makin besar ke bagian bawah. Yang di atas kolom bacanya. Di atas. Yang mana, Bu? Yang ini, Bapak. Terlihat catatan saya? Bentar. Yang saya warnai merah. Bapak Ibu, bagaimana yang lainnya? Apakah ada kendala dalam menyusun tablonya? Belum. Nanti kalau misalnya sudah biasa dengan menggunakan tablo juga bisa digunakan untuk tren. Jadi bisa melihat apakah ada kenaikan atau keturunan dari tren. Ini saya ambil share screen dulu. Jadi sudah terlihat screen saya, Bapak Ibu? Sudah, Bu Seli. Oke, nah tadi sebenarnya yang di Pak Alim juga sudah tepat. Jadi di bidang lombanya diganti dengan mata lomba seperti ini. Tinggal
di drag lagi. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin datanya misalnya banyak gitu, ngeliatnya agak susah, bisa Bapak Ibu sorting. Jadi yang bagian sebelah sini adalah sorting untuk ascending, dan jadi dari paling rendah ke yang paling tinggi, seperti ini, atau bisa juga ada descending. Jadi dari yang paling tinggi ke apa yang rendah. Jadi tanpa Bapak Ibu lihat satu-satu datanya, Bapak Ibu tahu mana yang paling banyak menghasilkan medali. Jadi kalau di sini, mata lomba apa yang paling banyak menghasilkan medali? Yaitu jawabannya adalah fisika. Sedangkan yang paling sedikit menghasilkan medali adalah seni lukis. Jadi dari sini bisa banyak muncul pertanyaan dari pengolahan datanya. Ya, selanjutnya mungkin Bu Kori untuk kasus lainnya. Baik, Bu Sally, terima kasih. Bapak Ibu untuk materi yang masih berkaitan dengan data siswa berprestasi itu analisisnya ada di paparan kami di PowerPoint-nya secara lengkap. Jadi tadi ada 5 pertanyaan ya Bapak Ibu yang Bu Sally sampaikan. Nah itu baru dicoba 1-2 pertanyaan. Nanti 3 pertanyaan lainnya boleh Bapak Ibu coba secara mandiri setelah pelatihan ini. Baik. Bapak Ibu, saya akan coba menggunakan atau menjelaskan aplikasi dari software Tableau untuk data yang lainnya. Kalau tadi Bu Sally fokusnya kepada tabel begitu, nah saya akan mencoba fitur lain untuk peta atau maps ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan untuk menyimpan workbook yang tadi Bapak Ibu sudah buat ya. Silakan pilih save atau Ctrl S. Ya, nanti Ctrl S untuk disimpan dahulu di komputer Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu lanjutkan, silakan pilih nama yang Bapak Ibu pilih nama filenya, terserah Bapak Ibu. Nanti setelah di save kita coba buka new worksheet. Nanti tinggal klik file lalu new. Baik, saya coba buka dulu Tableau saya. Share screen-nya. Apakah Tableau saya sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Jadi tadi yang latihan dengan Bu Sally, Bapak Ibu simpan dulu ya dengan cara Ctrl S, di save, lalu Bapak Ibu pilih tuliskan nama filenya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba beranjak ke contoh data yang kedua ya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu klik file, new gitu ya, nanti akan membuka jendela baru di Tableau-nya. Sebentar. Nah, nanti ada pertanyaan seperti ini. Bapak Ibu, karena kita menggunakan Tableau Trial, jadi jangan klik activate ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik activate, nanti dia meminta informasi product key gitu. Kita tidak punya product key-nya, jadi kita continue trial. Nah, bagi Bapak Ibu yang tadi mungkin masih ada kendala untuk latihan 1, bisa ikut saja untuk kasus yang kedua ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu langsung akses untuk data yang kasus 2. Sebelumnya kita akses dulu datanya Bapak Ibu. Pilih Microsoft Excel. Lalu pilih kasus yang kedua, yaitu data indikator pendidikan. Ya, data kedua Bapak Ibu yaitu data indikator pendidikan. Apakah Bapak Ibu sudah muncul layar seperti ini di komputernya? Jika belum, mohon untuk menginfokan kepada saya agar saya tidak terlalu cepat menjelaskannya. Bapak Ibu silakan interupsi saja di tengah-tengah. Misalnya Ibu saya mau nanya tentang ini, saya belum sampai situ. Silakan ya Bapak Ibu ya, kita santai saja sehingga nanti informasinya bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah bisa sampai layar sini? Sudah. Sudah ya? Oke. Pak Alim sudah sampai sini, Pak Alim? Tadi Pak Lutfi yang sudah sampai sini ya? Ya. Oke, ibu-ibu yang lain apakah sudah mencoba? Bagi yang masih belum berhasil untuk download tidak apa-apa ya, nanti menyusul ya Bapak Ibu ya. Nanti menyusul.
Oke, baik. Sekarang seperti halnya tadi, kenapa di sini indikator pendidikan sudah ada di layar sebelah kanan? Karena file Excel kita untuk data indikator pendidikan itu hanya punya satu sheet Bapak Ibu gitu. Jadi dia bisa otomatis langsung udah berada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita cek. Karena kita akan membuat maps atau peta, maka kita butuh data atau ya data yang bisa kita jadikan sebagai data geografisnya. Karena peta, maka data geografisnya adalah di sini nama provinsi ya Bapak Ibu. Nah, di sini tipe data provinsinya masih berjenis string. Karena di sini simbolnya A, B, C. Maka untuk merubahnya, Bapak Ibu, kita klik ABC-nya, ya. Lalu pilih geographic role yang paling bawah. Lalu pilih state atau province, ya, kedua dari bawah. Lalu kita pilih, kita klik. Nah, dia sekarang ikonnya bukan ABC lagi, tetapi menjadi icon global. Apakah sudah sampai sini Bapak Ibu? Pak Alim atau Pak Lutfi? Udah, oke. Belum Bu. Sebentar Bu, dari ABC-nya kira Bu. Oke, ABC-nya diklik. Lalu pilih geographic role yang paling bawah. Ya, geographic role. Lalu pilih state atau province. Artinya data kita itu adalah data tentang provinsi. Oke. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Ya Bu, sudah. Sudah ya. Lalu kita lihat untuk kolom yang kedua. Nah, kolom yang kedua ini adalah informasi tentang tahun. Tapi di sini tipe datanya, tahunnya itu bentuknya measure atau ukuran gitu ya. Nah, sedangkan tahun di sini adalah kita hanya bersifat sebagai label. Seperti itu. Hanya menunjukkan label, bukan hasil pengukuran. Maka tahun ini bisa kita ganti menjadi string saja. String saja ya. Jadi ganti klik tanda pagarnya, lalu kita klik string untuk tahun. Ya. Nah, di sini jenjang sudah benar ya Bapak Ibu, dia bentuknya tulisan atau string, lalu APM APK merupakan hasil pengukuran. Ini kita biarkan saja, dia sudah sesuai. Jadi Bapak Ibu, contoh yang kedua ini kita akan berbicara tentang data indikator pendidikan. Kita sheet 1 dulu, kita klik sheet 1-nya. Oke, tampilannya sudah sama ya. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang konteks dari kasusnya. Bentar, saya share screen dahulu penjelasannya. Agar Bapak Ibu paham APM itu apa sih sebetulnya. Gitu ya. Sambil menunggu Bapak Ibu mengakses datanya, mungkin saya coba share dulu terkait dengan topiknya. Apakah muncul Bapak Ibu PowerPoint saya di Bapak Ibu? Muncul. Oke, alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu, data yang kedua ini merupakan data tentang angka partisipasi murni. Apa angka partisipasi murni? Yang merupakan proporsi anak sekolah ya pada kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. Jadi kalau misalnya kita berbicara APM untuk jenjang SMP, Bapak Ibu, ditentukan bahwa usia anak SMP itu adalah usianya antara 13 sampai 15 tahun. Jadi APM dari jenjang SMP itu apa? Jumlah anak yang berusia 13 sampai 15 tahun dan dia sedang menempuh pendidikan di jenjang SMP. Itu adalah APM atau angka partisipasi murni. Angka partisipasi murni untuk jenjang SMA itu apa? SMA itu anaknya usianya harusnya itu antara 16 sampai 18 tahun. Oh, berarti APM untuk SMA itu adalah jumlah anak berusia 16 sampai 18 tahun dibagi dengan jumlah anak usia 16 sampai 18 tahun yang sedang mengambil atau sedang sekolah SMA. Jadi yang benar-benar murni gitu ya, yang benar-benar sesuai dengan umurnya yang seharusnya dia sekolah di jenjang yang sesuai seperti itu. Nah, nilai APM ini kisarannya antara 0 sampai 100 Bapak Ibu nilainya. Makanya tadi ada 90 ya, ada 70, 80,
angka partisipasi murni nilainya 0 sampai dengan 100. APM ini salah satu indikator pendidikan Bapak Ibu untuk melihat kondisi pendidikan di salah satu daerah atau di semua daerah. Tentunya kita berharap APM-nya semakin tinggi tahun ke tahun, artinya semakin banyak siswa begitu yang sekolah yang sesuai dengan umurnya dan sesuai dengan jenjangnya, seperti itu. Nah, ini deskripsi dari data yang kita punya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan untuk tipe datanya ya. Tadi provinsi masih string, lalu kita ganti ke graphic row. Untuk tahun tadi kita ganti string karena di sana bukan hasil pengukuran, tahun di sana hanya menunjukkan data begitu ya, tanggal atau tahun, dan APM-nya kita ganti ke number atau tadi number yang sudah muncul itu sudah sesuai. Nah, karena datanya itu sebetulnya ada dari beberapa tahun ya, tidak hanya tahun 2019, tapi kita batasi saja untuk pelatihan ini kita gunakan untuk 1 tahun saja, yaitu tahun 2019. Nah, baik, sekarang kita kembali ke tabelnya, saya share lagi. Kita akan membuat peta, Bapak Ibu. Kita akan membuat peta penyebaran nilai APM, gitu ya, untuk setiap jenjang. Misalnya kita sekarang mau ke jenjang SMP dulu. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dulu di sini data pen, ya. Di sini sudah ada nama-nama kolom yang sesuai dengan di Excel. Bapak Ibu, ketika kita menjadikan provinsi sebagai geographic row, ya, tadi kan awalnya stringnya, terus kita pakai geographic row. Nah, ini akan muncul secara otomatis measure yang baru, ada latitude dan longitude. Ya, di sini bagian bawah ada latitude dan longitude. Nah, dia otomatis muncul sendiri, Bapak Ibu. Dia terbentuk sendiri. Fungsinya untuk apa? Ini merupakan titik koordinat garis lintang dan garis bujur, Bapak Ibu, yang nanti akan bermanfaat dalam membuat petanya. Nah, karena kita akan menggunakan data hanya tahun 2019 pertama, maka kita harus menyaring dulu tahunnya. Jadi, Bapak Ibu, tahun di sini, ya, kita pindahkan, kita drag ke filters. Oh, sorry. Tahunnya kita ganti dulu, Bapak Ibu. Mohon maaf. Tahunnya kita ganti dulu menjadi convert to dimension. Ya, jadi di sini statusnya masih measure, jadi kita convert to dimension. Jadi dia pindah ke atas. Sudah, Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Lalu kita drag ke filter, Bapak Ibu, tahunnya. Nah, setelah di drag ke bagian filter, di kotak filter, ya, nanti akan muncul beberapa pilihan tahun di kotaknya. Maka kita checklist tahun 2019, lalu oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Baik. Setelah memfilter tahunnya, sekarang kita filter jenjangnya, ya, karena kita tidak menganalisis secara bersamaan, tapi per jenjang, kita coba untuk jenjang yang SMP dulu. Nah, sekarang yang jenjangnya kita drag ke filter. Nah, muncul Bapak Ibu layar seperti ini, kita pilih jenjang SD dahulu misalnya. Oke, SD lalu oke. Jadi sekarang kita sudah menyortir ya bahwa maps-nya nanti itu hanya untuk APM jenjang SD dan pada tahun 2019. Apakah sudah sampai sini Bapak Ibu? Aman Bapak Ibu atau ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, Ibu, apa? Ya. Tadi setelah kita sampai di tahun, langsung di-apply? Ya, apply atau oke? Oke ya. Ya, Bapak sudah memfilternya untuk tahun 2019 saja? Coba Bapak kalau kesulitan di share screen saja Pak, tidak apa-apa. Oh, Silakan baik, share Bu. screen ya, biar teman-teman yang lain bisa melihat. Baik, Bu. Udah ya, Bu ya? Share screen ya? Saya stop dulu kalau begitu. Silakan Bapak share screen. Ya. Udah sampai sini, Bu. Baik, sebentar. Nah, iya, oke. Bapak berarti sedang memfilter, lalu pilih oke. Oke ya? Ya, betul.
Nah, sekarang Bapak filter jenjangnya, Pak. Berarti Bapak drag jenjangnya ke dalam kotak filters. Dimasukkan ke filter lagi. Betul, Bapak. Iya, betul sekali. Ya, oke. Oh, belum masuk, Pak. Diletakkannya di bawah tahun, Pak. Oh, di bawah Di-drag tahun. lagi, Pak. Ya, di bawah tahun. Nah, di sana. Baik, pilih SMP SD. ya? SD dulu, Pak. SD. Kita Oh, SD dulu. Ya, oke. Oke. Oke, ya. Baik, seperti itu ya, Bapak Ibu. Berarti kita sekarang sudah memfilter. Maka Bapak punten untuk di stop share-nya. Baik, terima kasih Pak. Saya coba share lagi milik saya di sini tablonya. Ibu maaf Bu. Ya. Bagaimana? Apa namanya? Tapi kok saya kayak berwarna gitu ininya, sheet yang Ibu itu. Mana Nggak coba apa-apa. boleh coba punya Ibu seperti apa? Silakan di-share saja. Ini Ibu, udah Ibu. Sebentar, saya lihat dulu. Oh ya, tidak apa-apa. Yang penting tadi filternya sudah benar. Ya, Begitu. baik. Baik Bu. Ya, terima kasih Bu. Silakan di stop dulu Bu ininya. Stop share-nya ada di bagian Oh ya udah. Ya, Ya udah. Oke. Terima kasih Bu. Saya kembali lagi ke sini. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan membuat peta ya. Kalau membuat peta, sekarang gini caranya. Bapak Ibu klik latitude yang sebelah kiri. Ya. Latitude. Sebelah kiri ini yang berwarna hijau globe. Lalu Bapak pilih juga yang kedua longitude, tapi sambil tekan kontrol. Ya. Jadi setelah tadi latitude itu saya klik, saya tekan kontrol, nggak saya lepas, terus saya klik juga yang kedua. Jadi kita blok dua-duanya. Bisa Bapak Ibu? Saya klik latitude pertama, lalu saya tekan CTRL di keyboard, sambil saya klik longitude bersamaan. Jadi ditekannya jangan dilepas, nanti akan diblok dua-duanya. Muncul? Apakah sama? Dua-duanya sudah diblok? Jadi berwarna hijau seperti ini? Aman Bapak Ibu? Ya, sama. Sama ya. Ini kita klik show nih di bagian atas. Lalu kita pilih maps nih. Dia maps-nya menyala ya. Yang lainnya berwarna abu-abu atau nge-freeze. Nah, berarti kita bisa pakai yang peta. Lalu kita klik petanya. Akan muncul seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Samakah Bapak Ibu? Atau kalau misalnya tadi kesulitan untuk menekan kontrol ya, Bapak Ibu drag saja. Nanti di rows-nya itu latitude, yang kolomnya itu longitude ya Bapak Ibu. Jadi rows itu lintang. Sama ya? Tampilannya sama. Oke. Yang di rows itu garis lintang, nanti yang longitude itu artinya garis bujur Bapak Ibu, atau koordinat garis bujurnya. Jadi kalau tadi kesulitan untuk memblok seperti ini yang saya contohkan, Bapak Ibu drag saja masing-masing. Longitude ke kolom, yang latitude ke bagian rows atau baris. Begitu. Bisa sampai sini Bapak Ibu? Latitude baris. Longitude di kolom, di baris latitude. Ya, baik. Apabila Bapak Ibu bentuknya sudah seperti ini sama sekarang, nah provinsi kita drag ke marks, ya ini kotak marks ya Bapak Ibu, ke bagian detail. Seperti ini tampilannya. Bisa Bapak Ibu sudah sama? Bu, boleh tanya? Ya. Mengeluarkan latitude sama longitude gimana, Bu? Tadi provinsinya sudah dirubah menjadi global ini, Pak. Nih, dari provinsinya Bapak harus mengganti dulu ke geographical. State province ya? Ya, betul, Pak. Ya. Kalau Bapak Ibu belum merubah, tidak akan keluar longitude dan latitude-nya. Ya, makasih, Bu. Ya, sama-sama, Bapak.
Silakan Pak, diklik dulu. Bapak Ibu yang mungkin belum berubah juga dirubah dulu. Jadi nanti longitude dan latitude-nya ditempatkan di kolom dan baris. Gitu. Apabila Bapak Ibu sudah sampai sini, maka kita lihat di bagian bawahnya Bapak Ibu. Di sini ada tulisan 34 unknown. Jadi ada 34 provinsi yang tidak terbaca di tabel Bapak Ibu. Apabila kita ingin melihat yang mana saja begitu atau apa masalahnya, kita klik 34 unknown-nya. Kita klik, nah kita muncul pilihan beberapa. Kita pilih edit locations. Nah, ternyata memang di sini geografiknya itu negaranya masih negara Amerika Serikat, Bapak Ibu. Jadi kita pilihlah dengan mengklik tombol panah ke bawahnya, lalu kita ganti suffix-nya ini sebagai Indonesia. Bapak Ibu ketik saja Indonesia. Nah, dia akan berubah seperti ini. Dan state provinsinya adalah provinsi. Ini adalah nama kolom di Excel-nya. Ternyata di sini masih ada 2 isu. 2 isu itu apa? Oh, ada dua provinsi yang belum dikenali oleh tabel. Caranya gimana? Bapak klik aja di sini. Bapak atau Ibu klik saja, coba klik Bangka gitu ya. Oh, di sini ada Kepulauan Bangka Belitung begitu. Jadi saya di datanya disingkat ke Bangka Belitung ya, sedangkan di tabel itu Kepulauan Bangka Belitung. Jadi cukup mengeluarkan Bangka, nanti dia akan keluar yang sesuai. Lalu Riau misalnya. Saya ketik saja Riau. Oh, di sini Kepulauan Riau. Jadi sekarang sudah sama semuanya ya. Tuh, sudah sama semuanya. Jika sudah terbaca semuanya, maka kita klik OK. Dan akan berubah menjadi peta Indonesia. Apakah sudah sampai sini Bapak Ibu? Saya sudah. Sudah. Yang lain bagaimana? Pak Alim dan Ibu siapa tadi yang bertanya apakah sudah sampai sini, Ibu? Bu, yang titik Ya. birunya kok saya cuma 1 doang ya, Bu? Boleh di-share? Coba. Boleh di-share, Ibu siapa, mau? Lydia, Bu. Ibu Nidia, baik, silakan. Oh, ini belum betul. Share screen. Ya, silakan share screen, lalu pilih tabel Ibu. Itu, Bu. Nah, Salah. Ada yang salah ya? Seharusnya mungkin dari segi ini aja, Bu. Nanti kita lihat di akhirnya saja ya, Bu ya. Tapi kalau dari prosesnya sudah terlihat sudah benar. Ya, prosesnya sudah terlihat benar. Baik. Oke, baik, Bu. Itu kayaknya karena Ibu ngeklik di situ deh. Coba Ibu klik di bagian bawah yang kosong gitu, Bapak Ibu. Ya, di situ. Nah. Oh ya. Ya, seperti itu. Ya, makasih ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Silakan di stop screen-nya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk memunculkan nilai APM-nya atau kita ingin melihat perbedaannya antara satu provinsi dengan provinsi yang lain. Misalnya kita mau lihatnya berdasarkan warnanya gitu ya. Jadi nanti kelihatan warnanya yang muda itu APM-nya rendah dan semakin tebal warnanya provinsi berarti menunjukkan APM-nya semakin tinggi begitu. Nah, kita drag berarti di sini APM ya. APM kita drag kemana kira-kira Bapak Ibu biar nanti terlihat perbedaan warnanya. Ke color. Iya, betul. Kita drag APM-nya ke bagian color. Nah, apakah sama Bapak Ibu? Belum dicoba. Oke, silakan dicoba Pak. Di drag APM-nya ke bagian marks yang bagian color. Jadi marks ini Bapak Ibu di sini lebih kepada pilihan-pilihan yang bisa kita tampilkan di dalam tabel atau di dalam peta seperti ini. Jadi bisa color-nya, bisa ukuran dari poin-poinnya. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya, sama ya? Seperti ini ya? Nah, sama. Sekarang, sama. Oke, sekarang berarti kita bisa merubah-rubah warna. Ya, sebelah kanan ini Bapak Ibu, sebelah kanan namanya legend Bapak Ibu. Ini adalah keterangannya ya, keterangan dari warna si data APM kita.
Jadi paling rendah itu siapa? Paling rendah itu berapa? Ternyata APM-nya 79,19 dan paling tinggi itu adalah 99,53. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan beberapa hal. Misalnya edit title-nya. Edit title artinya kita akan mengganti tulisan sum APM-nya. Misalnya, jadi APM jenjang SD atau sederajat begitu ya. Kita klik OK, nah dia akan berubah. Dari segi warna, kita juga bisa merubahnya Bapak Ibu. Bisa lewat sini, edit colors, ya. Bisa kita pilih karena SD itu identik dengan rok merah, misalnya kita ganti warnanya warna merah. Gitu. Nah di sini seperti tadi Bu Sally jelaskan, warnanya juga bisa kita atur berapa banyak gradasinya. Misalnya mau 3 saja lah, tidak terlalu banyak misalnya. Nah berarti kita pilih 3 di sini. Oke, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu arahkan kursor Bapak Ibu ke provinsi-provinsinya nih, ke gambar denahnya, itu akan muncul keterangannya. Ya, di sini Provinsi Aceh APM-nya 99,12. Ya, lalu di Riau 97,32. Kita lihat yang warna paling muda ada di mana ya Bapak Ibu ya? Warna yang paling muda, yang paling pucat? Papua. Benar, di Papua gitu. Ternyata Papua ini APM-nya masih sangat rendah gitu, jenjang SD. Berarti mungkin di sana anak-anak SD-nya masih banyak yang belum menempuh pendidikan gitu ya, sesuai dengan jenjangnya dan sesuai dengan umurnya. Jadi di Papua ini dia warnanya yang paling muda di sini, warna pink, dengan APM-nya 79,19. Nah, apalagi yang bisa Bapak Ibu lakukan di sini adalah Bapak Ibu bisa menambahkan label. Ya, misalnya saya mau nambahin di petanya itu mau saya taruh nilai APM-nya misalnya. Bisa Bapak Ibu berarti drag APM ke marks yang label. Nah, dia akan muncul angkanya semuanya. Gitu. Kalau misalnya mau nambahin provinsi, boleh Bapak Ibu ke labelnya. Tuh, tetapi lihat mungkin tidak terlalu informatif jika seperti ini ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ingin menambahkan label atau paling kecil atau APM yang paling besar, bisa disetting Bapak Ibu di sini. Klik labelnya, lalu kita hanya ingin memilih yang min atau max saja. Nah, muncullah yang paling kecil itu ada di Papua, yang paling besar APM-nya itu ada di DI, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah sudah sampai sini Bapak Ibu? Bisa diikuti? Pak Alim, Pak Lutfi, Bu Nidia, dan ibu-ibu yang lain? Bisa. Bisa ya? Bu, ya. Mau tanya Bu. Ya, tadi silakan, merubah ini apa namanya warna APM-nya ini gimana Bu? Ya, baik, supaya Bapak silakan share screen Pak, biar bisa dilihat teman-teman yang lain. Bapak silakan share screen, ya. Bapak silakan share. Sampai sini Bu. Iya, tidak apa-apa. Sebentar Pak, belum muncul di saya. Oke, Bapak klik dulu Xiaomi-nya agar hilang tampilan Xiaomi-nya. Xiaomi di yang paling kanan Pak, bukan Pak, yang paling kanan atas nih, di atas ya. Sebelah kanan nih tulisan Xiaomi yang muncul banyak kotak-kotak grafik. Di bawah cancel Pak, paling ujung kanan. Nah ini atas. Xiaomi-nya ini diklik Pak, dan atasnya lagi itu tulisan ini. Xiaomi. Bukan, tulisannya Pak, tulisan Xiaomi-nya. Xiaomi? Iya Pak, di sudut kanan atas. Oh, ini diklik. Iya, nah. Jadi lagi Pak. Ditutup lagi Pak, diklik lagi. Ya. Nah, Bapak. Oh ini ya? Iya, di situ. Bapak klik tanda panahnya, lalu bisa edit color atau edit colors tadi ya. Betul, lalu pilih warnanya. Bapak pilih warnanya di atas, silakan. Misalnya Bapak. Red, ya. Lalu step color tadi ya, kita buat 3. Betul. Oke. Udah. Ya, oke. Oh ya. Nah, misalnya Bapak mau ganti apa? Judul keterangannya. Ya. Judul keterangannya jangan sama APM. Misalnya adalah coba Pak diedit dulu. Di ini Pak di atas tadi. Oh, ini. Nah, di situ ya, Bapak edit title.
Edit title. Ya. Lalu Bapak ganti di sana misalnya APM jenjang SD. APM jenjang. Jenjang SD atau sederajat. Oke. Nah, terus oke. Nah, Oh oke. iya. Bapak juga bisa mengganti judul petanya, Pak. Di sheet 1 itu Bapak klik sheet 1. Di atas nih yang tulisan sheet 1. Di atas petanya. Sheet 1. Ya, betul. Bapak klik lagi tanda panah. Edit title. Edit title. Betul. Misalnya APM jenjang SD atau sederajat. Jenjang Jenjang SD atau sederajat. sederajat. Ya. Ya. Lalu oke. Oke. Nah, ini sudah terlihat lebih rapi ya Bapak Ibu ya. Ya. Seperti itu. Tadi yang tampilkan apa minusmark? Oke, Bapak sekarang klik APM-nya lalu drag ke label. Oh gini. Ya. Nah, lalu Bapak klik labelnya, kotak labelnya. Kotak. Tulisan label tadi, bukan yang atas. Oh ini. Ya, betul. Yang sebelah size ya, Bapak klik. Lalu Bapak pilih Min-max. Ya, betul. Nah, silakan keluar. Sudah keluar. Klik saja di luar kotak. Nah, kalau misalnya ada keterangan provinsinya, berarti Bapak drag provinsi ke label tadi. Provinsi. Ke labelnya, ya. Nah, itu akan muncul nama provinsinya secara otomatis. Seperti itu Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Baik. Silakan stop share, Pak. Mangga. Ya. Baik. Makasih, Ibu. Sama-sama, Bapak. Nah, sekarang Bapak Ibu, itu kan untuk jenjang SD. Sekarang coba kita untuk jenjang SMP. Nah, untuk memudahkan di sini sheet satunya kita rename saja Bapak Ibu, bisa diklik 2 kali, lalu kita tulis saja APM SD gitu ya, sebagai tanda untuk membedakan. Nah, agar lebih mudah, karena prosedur ini itu berulang ya untuk jenjang SMP dan SMA, jadi kita nggak perlu masuk ke sheet yang baru. Jadi cukup diklik di APM SD ini, di sheet-nya, terus klik kanan, lalu duplicate. Nah, duplicate. Sudah Bapak Ibu bisa duplikasinya? Jadi klik kanan di sheet yang pertama, lalu pilih duplicate. Nanti akan muncul sheet yang sama dengan sheet sebelumnya. Sudah Bapak Ibu bisa diikuti? Saya tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu, sudah ya. Nah, berarti yang perlu kita ganti apa nih Bapak Ibu di sini? Pertama, dari filternya ya. Filternya yang bagian jenjang kita ganti menjadi SMP. Caranya kita klik lagi tanda panah di sini, lalu kita pilih edit filter. Edit filter, nah berarti sekarang ganti. SD-nya kita hilangkan, kita pilih SMP atau MTS atau paket B, lalu pilih oke, seperti itu. Nah, lalu yang kedua apa yang perlu diganti Bapak Ibu? Kira-kira sudah ya? Informasi yang lainnya sama kan Bapak Ibu? Nilai APM-nya juga kita masih sama dan provinsinya juga masih sama. Nah, tinggal kita yang bedakan apa warnanya. Misalnya kita ganti warnanya. Jadi warna apa kalau SMP? Biru ya. Biru misalnya pakai yang blue teal. Misalnya. Oke. Nah, ini lebih beragam ternyata Bapak Ibu. Lebih beragam warnanya. Jadi kalau tadi SD mungkin lebih banyak warnanya, merahnya tuh mayoritas merata gitu ya, yang tajam gitu, yang tebal warna merahnya. Karena mungkin anak SD masih banyak yang sekolah gitu. Tapi pada saat kita meningkat ke jenjang SMP, wah birunya ini makin bervariasi. Ada yang birunya muda, agak lebih gelap, sampai yang sangat gelap. Nah, secara otomatis di sini juga tadi nilai yang muncul itu akan berubah. Kalau di SD itu minimum itu Papua, kalau yang paling tinggi Jogja, ternyata kalau di SMP yang minimumnya tetap Papua, dan ternyata yang terbesar APM itu adalah Bali. Gitu. Ternyata di antara provinsi yang lain, Bali ini APM yang paling tinggi untuk jenjang SMP. Berarti di sini coba kita edit title-nya Bapak Ibu, kita ganti jenjangnya menjadi jenjang SMP.
Lalu apalagi yang bisa kita edit? Ini ya Bapak Ibu ya. Kita edit title-nya. Terus kan misalnya APM, jenjang, SMP, atau sederajat begitu. Lalu klik OK. Nah, sudah. Sekarang kita sudah punya peta untuk APM SMP. Berarti di sini ganti sheet-nya dengan APM SMP. Apa sudah sampai sini Bapak Ibu? Samakah? Sama. Sama ya. Nah, berarti Bapak Ibu sudah bisa membuat untuk yang jenjang SMA. Prosedurnya sama dengan yang tadi, tinggal duplicate saja. Bisa dari APM SD, bisa dari APM SMP. Caranya klik kanan. Lalu duplicate ya Bapak Ibu. Lalu yang kita ganti apa tadi? Hanya filternya saja di sini. Filter jenjangnya kita ganti, kita edit filter. Lalu kita pilih yang bagian SM atau SMK atau MA atau paket C. Oke, nah seperti itu. Dia udah otomatis berubah. Lalu kita ganti lagi di sini legend-nya. Kita edit namanya jenjang SMA atau sederajat misalnya. Dan di sini warnanya mau diganti apa? Misalnya abu-abu. Kita edit color, warnanya kita ganti gray ya, gray warm misalnya. Lalu oke. Wah, ternyata di SMA lebih beragam lagi ya Bapak Ibu. Di sini yang warnanya yang warnanya abu-abu muda tuh banyak sekali. Ada Papua, ada Kalimantan Barat, ada Kalimantan Tengah, begitu. Di sini apa? Oh, NTT gitu. Jadi ternyata untuk jenjang SMA itu kesenjangannya masih tinggi gitu. Jadi kalau paling banyak tadi yang hampir merata itu di SD ya. SD, kemudian SMP, baru SMA. Nah, kita gantilah di sini sheet-nya jadi APM SMA. Lalu kita ganti title-nya di sini jadi jenjang SMA atau sederajat. Seperti itu. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Sudah sampai sini semua? Pak Alim, Pak Lutfi, Ibu siapa tadi punten? Ibu Nidia? Bisa. Ibu Nidia, sudah bisa? Pak Alim sudah bisa? Jika sudah, kita akan beralih ke dashboard untuk laporan Bapak Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Sekarang coba kita buat dashboard. Jadi Bapak Ibu, ya, tadi Bapak Ibu sudah buat sheet untuk APM SD, APM SMP, APM SMA. Nah, kita bisa menggabungkan ketiganya di dalam dashboard. Ya, jadi bisa buat kita bentuk laporannya. Nih Bapak Ibu ambil icon di bawah yang tanda kotaknya ada 4, lalu tulisannya New Dashboard. Ya, nih New Dashboard di bawah kanan itu pilih New Dashboard. Lalu Bapak Ibu drag misalnya APM SD. Drag muncul ya. Lalu kita mau menempatkan misalnya APM SMP di bawahnya. Berarti Bapak Ibu drag lagi, tapi untuk posisi yang sampai seperti ini. Menggambarkan posisinya mendatar, seperti ini, terus drop, lepas. Nah, muncul, oke. Sekarang satu lagi SMA, APM SMA, munculkan di bawahnya. Sebentar, nggak terlihat di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi sekarang di satu layar, Bapak Ibu sudah memiliki 3 peta. Begitu. Tinggal dirapikan saja, Bapak Ibu bisa klik bagian batas garisnya ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan proporsinya. Baik, untuk memunculkan keterangan warnanya di setiap peta, Bapak Ibu tinggal klik tanda panahnya, lalu legends, terus pilih color legend. Jadi nanti di atas ada keterangannya. Jadi ini Bapak Ibu bisa turunkan ke bawah, misalnya biar bersesuaian dengan gambarnya seperti ini. Sudah muncul seperti ini. Jadi di sini misalnya saya edit APM SD-nya. Untuk mengedit judul ini, Bapak Ibu kembali ke sheet yang tadi ya. Jadi kalau di sini APM SD, saya ganti menjadi APM agar seragam, APM jenjang SD atau sederajat. Oke, dan dia di dashboard otomatis akan berubah. Apakah sudah sampai sini Bapak Ibu? Ya, Bu.
Sudah ya, Alhamdulillah. Nah, untuk melihat view secara keseluruhan, Bapak Ibu silakan pilih icon ini. Yang di atas, Bapak Ibu, ini yang saya tunjuk ya, yang gambarnya seperti apa ini, layar gitu ya, layar untuk fokus, presentation mode atau F7, Bapak Ibu klik. Nah, bisa terlihat tampilannya secara umum seperti ini. Apakah sama, Bapak Ibu, sudah sampai sini? Apa lupa saya? F7 atau gambar ini Pak, presentation mode di bagian atas yang sebelah icon share. Ini di mouse saya apakah terlihat? Presentation mode. Terlihat. Ya, oke. Bapak Ibu bisa mengekspor ini, bisa menyimpan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PowerPoint. Caranya di file, nanti Bapak Ibu pilih. Kalau misalnya untuk PowerPoint, berarti nanti Bapak Ibu export as PowerPoint gitu ya. Export as PowerPoint, terus pilihnya this view Bapak Ibu. Sebetulnya ada pilihannya. Ada this view, kalau this view artinya tampilan di dashboard ini secara keseluruhan. Kalau misalnya specific sheets from this dashboard, artinya kita akan memilih hanya yang mana saja, apakah mau tiga-tiganya atau salah satu, seperti itu. Kalau dari workbook, ya, kalau di workbook nanti beda lagi, yaitu tadi worksheet ada PMSD, SMP, SMA, seperti itu. Karena kita ceritanya mau membuat laporan ya Bapak Ibu, jadi pilih saja yang di view. Lalu diekspor, nah nanti Bapak Ibu save. Misalnya saya save P2M, APM gitu ya. Lalu save. Silakan Bapak Ibu save juga, nah dia akan men-save. Saya stop share dulu, saya coba buka di desktopnya. Maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, muncul Bapak Ibu PowerPoint-nya? Apakah PowerPoint saya muncul? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Seperti itu. Bisa ya, Bapak Ibu, bisa diikuti ya? Semuanya sudah sangat detail kita kita buat, kita jelaskan di PPT. Nanti Bapak Ibu tertinggal di dalam beberapa tahap, silakan mencek lagi PPT-nya atau bisa bertanya di grup WhatsApp juga, insya Allah akan saya dan Bu Sally bantu seperti itu. Nah, untuk men-save ini tableau ini silakan Bapak save dan Ibu save, lalu pilih bisa yang atas bisa yang bawah ya. Nanti tuliskan saja agar Bapak Ibu mencarinya mudah gitu ya, misalnya P2M APM, lalu di save. Jadi sewaktu Bapak Ibu mau latihan, melanjutkan latihan ini misalnya untuk tahun yang lain, tahun 2018 gitu, tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Waktunya tersisa sedikit, malah Bu Sally dilanjutkan sesi diskusi mungkin. Ya, terima kasih Bu Kori. Pada sesi ini akan ada sedikit diskusi dengan Bapak Ibu. Jadi akan ada sedikit kayak kuis, mini kuis gitu. Jadi kita akan main cepet-cepetan. Siapa yang berhasil menjawab silahkan langsung saya screen. Jadi pertanyaannya sederhana, sudah disiapkan. Bapak Ibu siap? Ya. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu bersihkan tablonya dulu, di reset atau new boleh. Jadi ini pertanyaannya untuk beberapa orang, jadi silakan Bapak Ibu pilih yang menurut Bapak Ibu mudah dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu PDF saya? Sudah terlihat Bapak Ibu PDF-nya saya? Sudah, Bu. Oke, jadi
Silakan Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Jadi di WA Group telah saya kirimkan file dengan judul Superstore US 2015. Nah, Bapak Ibu diminta pertama, ini untuk 3 orang, boleh juga 1 orang menjawab semuanya, silahkan Bapak Ibu. Yang tercepat saja, boleh langsung SS, screenshot, terus kirim ke meeting chat, atau langsung share screen, langsung jelasin juga nggak apa-apa. Jadi yang pertama, Ibu silakan membuka file Superstore US 2015. Nah, ini langkahnya nggak kita berikan. Jadi silakan Bapak Ibu tentukan pertama, nama pemesan terbanyak. Kedua, banyaknya kertas yang dipesan selama tahun 2015. Dan yang ketiga, ini yang paling susah, saya kasih bocoran sedikit. Pada daerah timur, kategori produk apa yang paling sedikit dipesan? Nanti PDF-nya saya share di Zoom meeting, karena ini terbatas buat yang partisipan di Zoom. Kemudian yang kedua, buatlah diagram horizontal dari data Superstore US 2015 dengan menggunakan profit sebagai kolom dan produk kategori dan produk subkategori sebagai baris. Jadi dia bakal ada 2, Bapak Ibu, sebagai barisnya. Setelah itu beri warna hijau untuk produk yang mendapat keuntungan dan merah untuk produk yang mendapatkan kerugian. Terakhir, urutkan produk subkategori berdasarkan profit secara menurun atau descending. Ya, Bapak Ibu silakan, filenya akan saya share. Dipilih yang paling mudah menurut Bapak atau Ibu. Filenya sudah, Bu? Belum, yang Superstore belum ada. Oh, belum ada. Iya, jadi ini tantangan istilahnya. File Superstore-nya sudah ada di WA Group ya Bapak Ibu. Cuman jawabannya yang dari pertanyaan-pertanyaan yang di PDF yang belum ada. Di apa, Bu, yang apa Superstore-nya di WA-nya? Di judulnya sama Bapak Ibu. Di WA Group dengan judul Superstore 2015. Nanti saya akan highlight lagi buat itu, tapi saya coba buat kirim file PDF-nya dulu. Iya. Salam. Filenya yang PDF sudah saya share di chat meeting di Zoom, jadi saya akan nonaktifkan untuk tampilan screen saya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin share screen boleh. Sakit banget. Kayak jedotin Adit. Mungkin pertanyaannya bisa ditampilkan lagi Bu Sally, punten. Baik, Bu Kori. Ya, jadi Bapak dan Ibu-ibu sambil melihat soalnya biar tektoknya gampang.
File Excel-nya sudah Bu Sally share di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Sudah saya komentari tadi agar Bapak Ibu mengaksesnya cepat. File Excel-nya. Ya Bapak Ibu, nanti kalau misalnya tidak bisa selesai di sekarang karena waktunya terbatas, boleh Bapak Ibu share screen jawabannya, kita SS gitu, screenshot, kemudian tampilkan di WA grup aja biar lebih mudah. Untuk dua pertanyaan ini, karena ini khusus untuk yang partisipan Zoom meeting. Nah, Oh, Pak Lutfi sudah meng-share di grup WhatsApp, tapi katanya pusing. Coba di otak-atik Pak, customer-nya mungkin ada di bagian kolom atau di bagian barisnya yang lain, begitu biar terlihat nanti. Coba, silakan Pak. Ini nanti juga bisa digunakan ke siswa-siswa, jadi siswa ditanyakan hal seperti ini, menarik. Pertanyaannya satu, tapi eksplorasinya jadi banyak. Ini Bu Nidia sudah menjawab juga Bu, katanya request 26.389 orderan. Bu Nidia boleh di-share dari mana angka tersebut? Iya, bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana cara mendapatkannya Bu Nidia, mangga, silakan. Husri Pargiati, katanya aku menyimak. Katanya nanti jangan menyimak saja Bu, dicoba ya Bu ya. Silakan Bu Nidia, apakah apa namanya sudah bisa di... Ya, halo. Iya Ibu, ini dari sini Bu, dari raw ID-nya order diganti jadi apa tadi ya? Nyoba tadi. Pokoknya yang paling besar itu request tadi Bu. Bener nggak Bu? Gimana Bu Sally? Namanya Bu, Oh, iya. kan yang ditanya nama pemesannya. Jadi namanya Erik nih. Atau gimana nih? Kan WS itu menunjukkan daerahnya. Oh, tunggu bentar. Nama pemesan dan total pesanannya. Iya, begitu kodenya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti lihat nama pemesan dan total pemesanannya. Nah, jadi kira-kira yang mana tuh kolom yang dipakai? Bu Sally udah memberikan jawabannya itu. Berarti coba Bapak Ibu ke sheet dulu saja, masuk ke sheet. Ke sheet nanti, seperti tadi Pak Lutfi sebetulnya sudah bisa di-explore Pak Lutfi. nama pemesan? Ya, yang mengorder paling banyak begitu ya Bu Sally ya.
Iya, betul. Yang orderannya paling banyak itu siapa sih? Kan ceritanya di datanya itu ada nama konsumen, Bapak Ibu ya. Konsumennya banyak sekali gitu. Customer name. Silakan dicoba, Pak. Kita menunggu dulu ya Bu Kori ya, kita tahan Ya. dulu jawabannya. Minimal 1 nomor, Bapak Ibu, nomor 1 saja mungkin. Ya karena keterbatasan waktu, jadi nanti silakan Bapak Ibu yang sudah berhasil menjawab, boleh share jawabannya di WA group. Clue-nya apa Bu tadi Bu? Clue-nya akan ditanyanya nama pemesan tuh Pak. Ya, nama pemesan sama? Kalau saya kasih tahu semuanya ketahuan row sama kolomnya nanti. Baik. Kira-kira yang bisa menggambarkan banyaknya produk yang dia beli itu apa ya, Bapak Ibu, begitu. Coba. Gorengan aja 1 goceng. Karena di sana nggak ada sinyal. Rekreatif ya. Alah foto aja. Tempat buat selfie. Jadi kalau Bapak Ibu lihat data Excel-nya, di sana banyak, di kolomnya ada keterangan ya Bapak Ibu, ada tentang diskon, unit price, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nama customer-nya itu dipasangkan dengan yang mana ya, untuk melihat gitu banyaknya produk yang mereka beli, seperti itu. Apakah tidak mungkin dengan region ya Bapak Ibu, kalau nama dengan region kan kita tidak bisa dapat informasi siapa yang membeli paling banyak begitu istilahnya. Dengan produk name. Produk name kira-kira apakah tepat? Silakan coba Pak, dicoba di di tablonya. Produk name itu kan produk name itu unik atau tidak? Silakan dicoba dulu. Atau yang lain mungkin. Kan ya. Silakan Pak Lutfi, apakah sudah berhasil? Masih nyoba, Bu. Masih nyoba, silakan. Customer name.
Ya. Bagaimana Pak Lutfi? Sudah ketemu Pak Lutfi? Boleh di-share screen-nya? Agar bisa dilihat dengan yang lain. Putus-putus. Tidak terdengar Pak suaranya, punten. Kelihatan toh. Pak Alim bagaimana? Sudah berhasil Pak Alim? Belum. Masih. Sip. Jadi nggak ada. Apaan? Oh iya, Bapak Ibu yang lain juga mohon untuk ambil mengisi kuesionernya. Kuesioner setelah pelatihan ya Bapak Ibu. Jadi tadi jika belum mengisi kuesioner sebelum pelatihan juga mohon diisi. Lalu kuesioner setelah pelatihan juga silakan diisi. Gitu. Akan kita berikan sertifikat adalah Bapak Ibu yang hadir di Zoom dan juga mengisi kedua kuesioner tersebut. Jadi sudah ada tim di sini, ada Nurlailatul Kiram dan Faturahim. Ya, Irga yang sudah mendata Bapak Ibu yang sudah hadir, jadi nanti kita akan menyesuaikan dengan data yang ada di kuesioner juga. Bapak Ibu yang tadi tidak hadir di Zoom, mohon maaf, mungkin belum bisa kami data begitu, karena kami mengambil datanya berdasarkan yang di Zoom. Seperti itu. Silakan Pak Alim, Pak Lutfi, apakah sudah berhasil? Atau Ibu yang bisa, atau Bapak-Bapak yang lain? Jangan tahu dia. Customer-nya sudah benar, tadi customer name-nya sudah benar, tapi Sally ada di bagian baris, ada di bagian rows. Customer name. Ya, tapi mungkin bagian frekuensinya itu banyak ordernya itu bisa dilihat dari variabel yang mana kira-kira atau dari field yang mana kira-kira. Kalau untuk sheet-nya kan ada 3 ya Bapak Ibu, ada order, return, sama user. Nah kan ditanyakan pemesanan terbanyak, berarti yang kita pilih pasti sheet pemesanan, itu clue-nya. Terus selanjutnya, clue-nya tadi yang seperti Ibu Kori katakan, kan ditanya nama pemesan terbanyak, jadi kita masukkan pasti Order ID. Order ID nanti nggak dapat namanya Bapak, kan kita butuhnya nama pemesan. Kalau order ID pasti dapatnya nanti identitas, ya kan, identitasnya, ID-nya. Customer ID. Quantity order. Oke, itu quantity order udah bener Bu. Itu kan berarti jumlah yang dipesannya. Terus satu lagi tadi nama pemesan. Berarti yang mana Bapak Ibu? Customer ID. Customer name. Ya betul. Silakan Bapak Ibu. Karena ditanyakan nama pemesan, dia kan bukan hitungan. Berarti dia masuknya ke dimensi. Bisa Bapak Ibu cari di customer name. Terus yang kita hitung apa? Oh, terbanyak. Berarti kan dari produk yang dipesankan. Nah, silakan Bapak Ibu. Quantity order. Ya. Dirubah ke dimension. Terus ternyata di mana juga? Ini soalnya yang ini tertinggal. Gak usah dinamain Bu, nggak usah diwarnain. Kan kita ditanyain cuma nama pemesan terbanyak. Cukup sorting aja. Jadi kan nggak diminta buat warnanya, cuman cukup nama pemesan terbanyak. Berarti cukup sorting aja. Oh iya, udah ketemu Bu. Oke, Pak Alim katanya udah ketemu. Boleh di-share screen Bapak? Alexander O'Brien. Coba lihat dulu Bapak. Oh Boleh iya. lihat.
Ini juga ada Bu, siapa nih? Di WA Siti. Alexander O'Brien. Coba. Ini Bapak di sheet apa? Di sheet Ini Coba klik data source-nya Peng di bawah. Iya Bapak, ini belum diurutin, jadi datanya masih bisa Bapak scroll down lagi. Sebenarnya datanya masih banyak, karena nama pemesannya lebih dari 1000. Coba Bapak klik tanda yang oh atas. di bawah ya. Iya, daripada nyari yang satu-satu, silakan Oh Bapak pakai sorting. ascending descending. Iya, Benar. betul. Coba dari yang terbesar Pak, biar kelihatan. Oh iya. Nah, Luis. Oke, Bapak dengan Ibu, saya kurang tahu nih singkatan di WA grupnya CT, Bu Siti kah bacanya atau siapa? merah apa sih? Ini Bu ya. Iya, Ibu saya Siti Anissa yang ngirim di WA. Oh iya, berarti Pak Alim sama Bu Siti udah berhasil untuk menjawab ya Bapak Ibu, yaitu Luis Paris yang nama pemesan terbanyak untuk Superstore 2015. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya masih terbuka Bapak Ibu, cuma karena keterbatasan waktu, silakan jawabannya bisa Bapak Ibu screenshot di WA grup ya Bu Korea. Ya, betul Bu Sally. Ya Bapak Ibu, jika ada pertanyaan karena keterbatasan waktu juga Bapak Ibu silahkan tanyakan di WA grup. Kami sangat-sangat terbuka dan akan menjawab semaksimal mungkin mengenai pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Atau kalau perlu bahkan kita adakan Zoom meeting lagi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada kesulitan seperti itu. Ya saya kembalikan ke Bu Kori. Bagaimana Bu Kori? Baik, Bu Sally, terima kasih Bapak Ibu. Memang waktunya sudah sangat melewati batas. Mungkin ya, kami mohon maaf apabila pelatihan ini belum maksimal. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu mohon berkenan untuk mengisi link kuesioner ya. Link kuesioner sebelum dan sesudah pelatihan. Linknya ada di chat ya Bapak Ibu, sudah dilampirkan di sana linknya. Karena kami akan mencocokkan nama Bapak Ibu yang hadir hari ini dengan link kuesioner tersebut. Penting bagi kami untuk merekap nanti pada akhirnya Bapak Ibu yang mendapatkan e-sertifikat. Untuk teknis misalnya pengumpulan tugas mungkin akan kita bahas lagi di grup WhatsApp. Kami sangat terbuka sebagaimana Bu Sally sampaikan untuk pertanyaan Bapak Ibu, silakan sampaikan saja. Insya Allah nanti kami berdua juga akan melakukan pelatihan di pertemuan selanjutnya mengenai Desmos ya Bu Sally ya. Nanti kita akan share juga kepada Bapak Ibu jika memang Bapak Ibu mengikuti pelatihan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya dan Bu Sally sampaikan. Bapak Ibu, kami ingin berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi mengikuti pelatihan ini, sudah meluangkan waktunya juga, dan mencoba terkait software Tableau ini. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat memberikan tambahan ilmu bagi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga bisa mengaplikasikannya dalam pekerjaan Bapak Ibu, seperti itu. Atas nama Bu Sally, saya dan tim mahasiswa yang bertugas, ada Nurlayatul Kiram dan juga Fatur Rahim, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan atau chat singkat bisa di WA grup. Terima kasih atas perhatiannya.